Ayahku bukan pembohong bagian 4. Cahaya matahari pertama menyentuh hutan dekat Akademi Gajah. Pagi datang. Aku dan Retro tertawa saling memukulkan telapak tangan. Berburu babi ternyata luar biasa. Kami memang tidak berbakat memanah bantalan sasaran. Tetapi dengan tingkat ketegangan dan kesenangan yang berbeda, praktik langsung di tengah hutan, kemampuan memanah kami meningkat pesat. Aku memeriksa babi yang berhasil kami panah setengah jam lalu. Mematut-matut ukurannya. Tidak kalah besar dibanding panahan anggota tim elit. Rencanaku berjalan sempurna. Aku memutuskan bergabung dengan kelompok Wade. Lebih sedikit instruktur memanah dan petugas senior asrama di kelompoknya. Jadi kemungkinan dicurigai lebih sedikit. Lagi pula Wade sering ikut bekerja di perkampungan. Kami teman dekat. Hanya sekali ia bertanya. Wade sambil melipat dahi dan bertanya sejak kapan aku dan Retro bergabung dengan rombongan. Izin dari kepala sekolahnya baru keluar persis pukul 5 sore kawan, dan berhasil membujuknya. Retro menjawab santai tertawa kecil. Susah sekali meyakinkan orang tua itu bahwa kami tidak akan mencelakakan murid lain. Wade menyeringai tidak bertanya lagi. Ia pemimpin kelompok, memberikan instruksi ke arah mana anggota kelompok akan bergerak, membagi tugas, memberikan kode bersiaga, diam sejenak atau terus maju. 2 ekor anjing pelacak yang ikut kami mulai melakukan tugasnya. Perburuan itu berlangsung seru, diterangi remang cahaya bulan. Detak jantungku berdegup kencang saat mengendap-endap di antara pohon besar, mengintai kawanan babi. Sasaran kami malam ini. Wade mengacungkan tangannya. Itu kode siap tempur pada anggota kelompok. Aku dan Retro sudah memasang anak panah sejak tadi. Membidik baik-baik. Napas kami yang berkabut mendengus lebih kuat. Dan saat Wade menurunkan tangannya, dimulailah penyerbuan. Retro berseru sebal. Anak panahnya hanya menancap di tanah. Aku tidak sempat menepuk dahi, anak panahku juga meleset. Aku bergegas menyiapkan anak panah berikutnya sambil mengejar kawanan babi yang serentak berlarian. Wade berteriak memberikan komando, berkali-kali mengingatkan agar kami tidak terpisah. Di bagian lain hutan, kelompok lain juga mulai mengejar sasaran. Teriakan gaduh dan salakan anjing memenuhi langit-langit hutan dekat asrama. Seru sekali mendengarnya. Waktu berjalan tidak terasa. Baju dan kepalaku basah oleh keringat. Berburu seperti ini ternyata melelahkan. Retro tersengal menyeka peluh di leher, tertawa senang. Dan saat cahaya matahari pertama menyentuh pucuk-pucuk kanopi hutan, perburuan berakhir. Wade memeriksa kelengkapan anggota kelompok. Memastikan tidak ada yang tertinggal atau terluka, mencatat hasil masing-masing. Ia tertawa melihatku dan Retro. Tidak buruk kawan, ini terhitung mengejutkan untuk 2 amatiran yang baru pertama kali ikut. Aku dan Retro ikut tertawa. Andai saja Wade tahu kami bergabung di kelompoknya secara ilegal, boleh jadi ia akan memanah kami saat itu juga. Semalam tidak terhitung berapa kali ia meneriaki kami agar tidak terpisah dari kelompok. Bilang bahwa seluruh keselamatan anggota ada di tangannya. Kepala sekolah bisa menggantungnya kalau ada yang tidak beres. Kami berjalan beriringan kembali ke asrama. Sarapan menunggu di ruang makan. Burung nektar memenuhi langit-langit jalanan setapak, berkicau. Aku bersenandung riang. Sejauh ini semua rencanaku berjalan lancar. Ruang makan Akademi Gajah. Retro berkoar jumawa, memperagakan ulang gerakan tangannya memanah, dan Hop pura-pura menjadi seekor babi besar, jatuh terguling. Teman-teman tertawa.
menertawakan Retro yang tidak sengaja menyikut kue besar dan piringnya jatuh membuat wajahnya berlepotan. Aku ikut tertawa. Ternyata seperti inilah rasanya menjadi anggota tim pemburu. Diperhatikan penuh rasa ingin tahu oleh murid-murid lain. Sarapan terhebat selama aku di Akademi Gajah. Tetapi kegembiraan itu hanya sebentar. Petugas senior meneriakkan namaku di pintu ruang makan. Keras sekali. Aku ragu-ragu berdiri. Retro buru-buru mengelap kue di dahi. Wajahnya agak tenang. Apakah mereka tahu kita berbohong soal izin berburu, Dam? Aku menggeleng. Mana aku tahu? Aku menelan ludah. Kau ditunggu kepala sekolah di ruang. Sekarang! Wajah petugas juga terlihat tegang. Ia tersengal, sepertinya habis berlari. Berarti pesan itu super penting. Ada apa? Aku melangkah ke pintu ruang makan, diikuti tatapan seluruh murid. Petugas senior menggeleng memberikan jalan. Bergegas, Dam. Sepertinya itu mendesak sekali. Bagaimana pula aku harus bergegas kalau aku akhirnya harus dihukum? Bergegas menjemput hukuman. Aku menyeringai. Memikirkan paradoks kalimat petugas barusan. Melangkah melintasi lorong, lobi, menaiki anak tangga, menara tinggi sekolah terlihat gagah. 3 minggu lagi kami ujian kelulusan. Kalau aku sampai dikeluarkan, aku mendadak baru menyadari betapa nekatnya keputusanku kemarin. Kau harus segera berkemas, Dam. Itu kalimat pertama kepala sekolah saat melihatku. Aku menggigit bibir. Itu memang kejahatan nomor 1. Ikut berburu ke dalam hutan tanpa izin, membahayakan Wade dan anggota lain. Aku bahkan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Langsung disuruh berkemas. Tamat sudah 3 tahun luar biasaku di Akademi Gajah. Apa yang akan kujelaskan kepada ibu? Kemarahan seperti apa yang akan datang dari ayah? Kerongkonganku terasa kering. Mataku berkaca-kaca. Ada telegram dari kotak kau. Kepala sekolah menyerahkan secari kertas. Apa hubungannya telegram dengan berburu? Aku menyeka ujung mata. Setengah menit berusaha setegar mungkin dengan keputusan kepala sekolah. Ibu kau sakit keras. Tadi malam dibawa ke rumah sakit. Aku berlari melintasi lorong, menaiki anak tangga, membongkar koper besar, memindahkan uang yang kukumpulkan setahun terakhir di dalam ransel. Lantas, tanpa sempat pamit pada Retro dan murid yang sedang sarapan di ruang makan, langsung berlari ke lobi sekolah. Salah satu petugas asrama mengantarku ke stasiun kecil dekat Akademi Gajah. Meski aku mulai meragukan cerita-cerita ayah, aku berharap saat itu tiba-tiba datang Tutekong, kepala suku penguasa angin, menunggang layang-layang legendarisnya Tutan Kuto. Dengan layang-layangnya, aku bisa melesat secepat mungkin menuju kota. Sayangnya aku harus menumpang kereta api yang bergerak seperti siput 8 jam. Sepanjang jalan aku bergumam gelisah, mendesahkan doa ke langit-langit gerbong. Ibu harus bertahan. Apapun yang terjadi, ibu harus bertahan. Aku pulang membawa uang untuk biaya perawatan. Ibu akan sembuh dan melihatku dewasa. Aku bahkan bisa mengajak ibu berkeliling dunia, melihat banyak tempat. Aku menyeka ujung mata. Teringat, walau ayah bertahun-tahun bercerita tentang petualangannya yang hebat, tidak sekalipun kami pernah pergi jauh dari rumah. Ayah tidak punya cukup uang untuk pelesir. Uang ayah dihabiskan untuk hal yang lebih berguna,
menurut versi ayah, membantu tetangga, menyumbang apalah. Aku tidak pernah melihat ibu tertawa renyah di rumah. Kehidupan ibu hanya berkisar aku, ayah, dan rumah kecil kami. Menonton lomba renang pun tidak. Ibu tidak pernah berkunjung ke pantai, gunung, dan tempat-tempat yang indah. Saat aku kecil, ibu hanya mendengarkan cerita-cerita ayah. Lantas, mengulum senyum. Aku mendongak. Sekali lagi menatap langit-langit gerbong, menahan agar air mataku tidak tumpah. Ibu harus sembuh. Aku akan mengajak ibu pergi bertualang seperti ayah. Kereta api tiba di stasiun kota menjelang senja. Aku menumpang angkutan umum menuju rumah sakit kota seperti yang tertulis di telegram. Berlari di lorong rumah sakit, aku hampir menabrak suster yang membawa troli peralatan. Kudorong pintu kamar ibu dan langkahku terhenti. Lihatlah, ibu terbaring lemah di ranjang. Kepalanya sudah digunduli. Selang infus dan belalai menghujam atas bawah, kiri kanan. Ranselku terlepas dari tangan. Ayah mengangkat kepala, tersenyum melihatku. Kau akhirnya tiba, Dam. Ibu bagaimana? Belum siuman, sejak jatuh pingsan kemarin sore. Dokter bilang kondisinya stabil. Aku kehilangan kalimat berikutnya. Melangkah pelan. Dulu aku terbiasa berjinjit meninggalkan ibu yang jatuh tertidur. Aku duduk di samping ayah, meremas rambutku. Kau berapa jam tidak mandi, Dam? Ayah tersenyum, menepuk bahuku. Aku menyeringai. Benar juga. Sejak bekerja di perkampungan, ikut berburu, perjalanan 8 jam, aku belum menyentuh air. Pakaianku kotor oleh niang dan tanah lembab hutan. Apa kata dokter? Mereka masih memeriksa hasil labnya. Apakah ibu akan sembuh? Ibu kau selalu sembuh dari sakitnya selama ini, bukan? Ayah menepuk bahuku lagi. Aku mengangguk. Itu benar. Ibu selalu sembuh. Ayah bohong. Saat aku selesai menumpang mandi di toilet rumah sakit, kembali menunggui ibu, aku tahu kalimat ayah hanya untuk membesarkan hati. Seluruh tubuh ibu tiba-tiba bergerak merontah. Aku loncat, memanggil suster, memanggil dokter, siapa saja yang bisa aku panggil. Ayah yang sedang merebahkan diri di sofa ruang tunggu karena semalam tidak tertidur, terbangun. Ibu dibawa kembali ke ruang gawat darurat. Aku menunggu di luar selama 1 jam dengan wajah tegang. Terakhir kali aku bertemu ibu setahun lalu. Aku ingin menyapa ibu, memeluknya, bilang bahwa ibu akan sembuh. Aku punya banyak rencana sekarang. Dokter menemuiku dan ayah di ruang kerjanya. Seperti yang kami bilang tahun lalu, komplikasinya sudah menyebar kemana-mana. Dokter itu berkata pelan. Ayah berbohong. Setahun lalu saat ibu jatuh sakit selama sebulan, dan aku bertanya apa kata dokter yang memeriksanya, ayah bilang, hanya sakit seperti biasa, tidak perlu ada yang dicemaskan. Apakah ibu akan sembuh? Aku takut-takut bertanya. Aku takut mendengar jawabannya. Kami tidak tahu, Dam. Dokter menggeleng.
Sebenarnya, ibu kau bahkan bertahan lebih lama dibandingkan perkiraan ilmu medis. Saat pertama kali ia datang dengan keluhan sakit, itu 20 tahun lalu. Dokter pertama yang menanganinya adalah ayahku, menyimpulkan bahwa ibu kau hanya bertahan 1-2 tahun saja. Kau lihat, hari ini bahkan ayahku sudah meninggal. Lakukan apa saja untuk kesembuhan ibu. Kumohon, lakukan apa saja. Aku menggigit bibir. Aku baru tahu bahwa 20 tahun silam, ibu pernah divonis hanya akan bertahan 1-2 tahun saja. Kami akan melakukan apa saja, Dam. Dokter menghela napas. Tetapi itu boleh jadi terlambat. Malam ini juga kami akan melakukan operasi atas komplikasinya. Dokter meninggalkan kami, lengang. Ayah tidak pernah cerita setahun lalu kondisi ibu memburuk. Aku mengusap wajah. Ayah hanya diam. Ayah harusnya bilang, aku bisa membantu. Kami tidak ingin membuat kau cemas, mengganggu sekolah kau. Apanya yang akan mengganggu? Aku mengeluh. Ayah merahasiakan banyak hal tentang sakit ibu padaku. Seharusnya sejak lama ibu menjalani perawatan panjang itu. Itu percuma, Dam. Perawatan itu tidak akan berhasil. Kata siapa itu percuma? Aku menyerang. Aku tidak tahu kenapa aku tiba-tiba tidak suka mendengar kalimat pesimis yang dikatakan ayah. Apalagi dengan tabiat ayah yang selalu positif. Aku sudah mengumpulkan uangnya ya. Aku akan melakukan apa saja agar ibu bisa menjalani terapi itu. Itu percuma, Dam. Ayah menggeleng. Kau pasti masih ingat. Dokter sekaligus hakim agung terbaik di dunia, si Raja Tidur yang mengatakan pada ayah langsung, tidak ada terapi yang bisa membuat ibu kau sembuh 100%. Satu-satunya yang membuat ibu kau bertahan lama adalah rasa bahagianya. Astaga! Aku meremas rambut keritingku. Apa yang ayah bilang? Dalam situasi genting, 1 jam lagi operasi akan dilakukan, ayah masih sibuk menyebut-nyebut nama antah berantah itu. Ayah tidak akan bilang bahwa si Raja Tidur pernah memeriksa ibu, bukan? Aku berkata sedikit sinis. Ayah justru hendak mengatakan itu, Dam. Si Raja Tidur pernah berbaik hati datang ke kota kita, memeriksa ibu kau 6 bulan setelah pernikahan kami. Kau belum lahir saat itu. Usia si Raja Tidur hampir 80. Bayangkan, setua itu dia mau datang mengunjungi anak angkatnya yang baru saja menikah. Lantas, apa yang dikatakan oleh Raja Tidur itu? Apa kesimpulan dari 4 gelar profesor dan 8 bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya? Aku berkata jengkel, mengangkat tangan setengah tidak percaya. Tidak bisakah ayah berhenti bermain-main? Si Raja Tidur bilang, semua sakit ada obatnya, kecuali tua. Sayangnya, pengetahuan medis saat ini belum cukup memadai untuk mengobati kelainan bawaan ibu kau. Ayah menjawab kalimatku sinis dengan intonasi datar, seolah apa yang sedang dikatakannya sungguhan. Si Raja Tidur bilang, satu-satunya yang dapat membuat ibu kau bertahan lama adalah perasaan bahagianya. Semakin bahagia dirinya,
Semakin lama dia bertahan. Dan semoga saat itu kemajuan medis sudah bisa menemukan obatnya. 20 tahun, Dam. Ibu kau bertahan lama sekali. Ayah sendiri tidak menduganya. Dokter rumah sakit kota ini juga bilang begitu. Itu keajaiban. Ibu kau benar-benar bahagia 20 tahun terakhir. Ibu tidak bahagia. Aku berseru, tertahan, memotong kalimat ayah. Rasa marah, bingung, sedih, tidak mengerti, bercampur aduk dalam hatiku. Apakah ayah sudah gila? Lihat, rombongan dokter bersiap membedah ibu masuk dalam ruangan. Dan ayah tetap tidak berhenti dari cerita-cerita bohong itu. Omong kosong soal si raja tidur. 20 tahun, ibu hidup apa adanya. Sehat 4 bulan. Jatuh sakit 1-2 minggu. Aku tidak pernah melihat ibu tertawa bahagia, kecuali tersenyum atau menangis terharu. Ibu tidak pernah kemana-mana selain rumah kecil kita. Tidak punya rumah mewah, mobil, perhiasan, hanya berkutat mengurus rumah. Rutinitas yang sama setiap hari, itu saja. Kehidupan ibu hanya di sekitar ibu. Ibu tidak pernah bahagia. Ibu boleh jadi bosan, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Definisi kebahagiaan ibu kau beda, Dam. Keluarga kita amat bahagia. Aku terdiam, meremas ujung jari. Apa hubungannya definisi bahagia dengan ibu sakit? Kenapa ayah masih sibuk dengan tokoh rekaan dalam ceritanya? Aku semakin dewasa. Cara berpikir ayah semakin aneh. Aku tidak peduli ya. Yang aku peduli, ayah seharusnya membawa ibu melakukan perawatan panjang itu setahun silam, bahkan bertahun-tahun silam. Ayah bisa menjual apa saja demi ibu. Rumah kita. Meminjam uang kemana saja. Ke Papa Jarjit. Ayah seharusnya melakukan apa saja. Urusan ini bukan soal uang. Kau tidak mendengarkan kesimpulan si raja tidur, Dam. Ayah menatap datar langit-langit ruangan. Wajahnya lelah. Tidak bisakah ayah berhenti sebentar menyebut nama si raja tidur? Atau cerita-cerita lain dalam urusan sepenting ini? Aku mohon. Aku sudah habis kesabaran. Ayah terdiam menggeleng. Kita tidak bisa melupakan kesimpulan si raja tidur dalam urusan sepenting ini, Dam. Dan dia benar. Ayah memukul-mukul dahi. Suaranya mulai serak, menyeka ujung matanya. Si raja tidur benar. Dengan perasaan bahagia, ibu kau bisa bertahan begitu lama. Dia bahkan bisa melihat kau sekolah di Akademi Gajah. Melihat sang kapten bermain di kota kita. Melihat kau memenangkan piala renang. Dan melihat kau tumbuh dengan pemahaman hidup yang berbeda dibandingkan jutaan orang lain. Dia bahagia, Dam. 20 tahun yang panjang. Dia amat bahagia. Ibu kau tahu persis tentang kesimpulan si raja hutan. Hentikan omong kosong ini, aku berteriak. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita ayah. Si raja tidur itu dusta. Tidak ada satupun catatan mengenai dirinya. Apel emas, layang-layang raksasa, itu hanya ada di buku cerita. Dan ayah mengarang-ngarangnya dari sana. Ayah menatapku setengah tidak percaya.
Aku tahu kalimatku telah menyinggung harga dirinya, membuat ayah marah. Mungkin rasa sedih yang membuat ayah hanya terdiam tanpa berkomentar apapun. Di seberang kaca ruangan, dokter sudah bersiap memulai operasi. Berhentilah berbicara. Aku meremas rambut, tidak peduli raut sedih ayah. Tidak mengapa ayah membohongiku dengan cerita-cerita itu sejak kecil. Tidak mengapa. Aku tahu boleh jadi cerita itulah satu-satunya yang ayah miliki sebagai hadiah. Teman bermain. Kesenangan untukku. Tetapi berhentilah membohongi ibu tentang kesimpulan si raja tidur. Kumohon. Kau menyakiti ayah dengan berkata seperti itu. Ayah akhirnya berbicara. Aku beranjak berdiri, merapat ke jendela ruang operasi. Di dalam sana, tubuh ibu terlihat berontak dan dokter bergegas melakukan sesuatu. Kapan terakhir kali aku memeluk ibu? Setahun lalu, di stasiun kereta. Saat itu, ibu tersenyum, menyeka ujung mata. Kau tidak boleh pacaran di sekolah. Aku menyeringai lebar. Ibu lupa, ibu wanita nomor 1 dalam hidupku. Aku tidak akan pacaran dengan gadis manapun. Ibu mencubit lembut pipiku. Saat ini aku berdiri dengan seluruh kesedihan di hati. Tanah pekuburan lengang. Para pelayat sudah pulang, termasuk keluarga besar Jarjit, wali kota, pelatih, kepala sekolah SMP ku dulu, bos loper koran, kerabat, tetangga, dan kenalan yang sebagian besar tidak ku kenali. Satu persatu mereka membentuk antrean panjang menyalami ayah dan aku. Belum pernah ada pemakaman seramai ini. Salah satu pelayat berbisik. Kau benar. Sepertinya seluruh kota berkumpul. Rekannya mengangguk. Aku tidak peduli. 1 orang pelayat atau 1000 orang. Itu tetap tidak mengubah kesedihan. Langit mendung. Awan gelap sejauh mata memandang. Taman pekuburan hanya menyisakan aku dan ayah. Kita harus pulang, Dam. Ayah menyentuh lenganku. Aku hanya diam. Sebentar lagi hujan. Ayah mendongak. Aku tetap diam. 5 menit diam, angin berhembus kencang, menerbangkan bunga Kamboja. Maukah kau mendengar sebuah cerita, Dam? Ayah akhirnya berbicara, memecah lengang. Ayah tahu, sejak tadi malam, kau sudah memutuskan untuk membenci cerita ayah. Biarkanlah ini menjadi cerita terakhir ayah. Dengan demikian, kau bisa mengerti. Setidaknya, mengerti kalau ibu kau bahagia. Cerita tentang kolam para sufi. Tentang kolam-kolam kebahagiaan. Tentang kolam-kolam kesedihan. Suara ayah terdengar serak. Titik air hujan pertama jatuh menimpa wajah. Aku sudah melangkah pergi. Aku tidak peduli. Aku tidak sempat mengikuti ujian kelulusan di Akademi Gajah.
Saat aku mulai sakit lapang dari sesak kesedihan, aku sedikit mulai bisa keluar rumah setelah berhari-hari mengurung diri. Menumpang kereta api kembali ke Akademi Gajah. Ujian kelulusan sudah selesai berminggu-minggu lalu. Halaman rumput luas, asrama lengang, libur panjang, murid-murid pulang. Kamarku sudah separuh kosong. Pakaian dan semua peralatan retro sudah bersih. Hanya ada secari kertas di atas meja. Retro bilang, ia sungguh ikut berduka cita. Ia berkali-kali menelpon, tetapi tidak diangkat-angkat. Semoga besok lusa kita bertemu kembali, kawan. Dari teman sekamar kau 3 tahun terakhir. Teman semua masalah yang pernah kau buat di asrama. Retro. Aku menemui kepala sekolah. Aku datang di pemakaman, Dam. Kepala sekolah tersenyum ramah. Tentu saja kau tidak melihatku. Kau hanya menunduk diliputi seluruh kesedihan. Aku diam, menatap kosong menara sekolah di kejauhan dari jendela kaca di belakang kursi kepala sekolah. Pintu ruangan diketuk. Salah seorang petugas menyerahkan amplop biru berlambang Akademi Gajah. Kepala sekolah berbincang sebentar, bilang terima kasih. Petugas itu keluar. Ini ijazah kelulusan kau, Dam. Kepala sekolah memberikan amplop biru itu. Mataku membulat, tidak mengerti. Kau lulus dari Akademi Gajah. Nilai sempurna untuk kelas menggambar dan pengetahuan alam. Nilai rata-rata untuk 6 pelajaran lainnya, serta nilai cukup untuk kelas memanah. Tetapi, siapa pula peduli dengan busur dan anak panah itu? Ya, satu lagi. 2 penghargaan tertinggi dari Akademi Gajah. 1 untuk pencapaian dalam mengembangkan hubungan baik dengan penduduk perkampungan. 2 untuk pencapaian dalam mengembangkan pemahaman hidup yang bersahaja. Hanya ada 2 petugas yang menolak memberikan penghargaan ini. Petugas perpustakaan dan penjaga pintu gerbang yang kau tipu pada malam berburu. Kepala sekolah tertawa. Tetapi aku tidak mengikuti satu ujian pun. Bagaimana mungkin aku bisa dianggap lulus? Aku memotong tawa kepala sekolah. Kau seperti melupakan betapa luar biasanya sekolah di Akademi Gajah, Dam. Kepala sekolah berkata takzim. Kami tidak mendidik kalian sekadar mendapatkan nilai di atas kertas. Seluruh kehidupan kalian 3 tahun terakhir, 24 jam, baik di kelas ataupun tidak, adalah proses pendidikan itu sendiri. Itulah penilaian yang sebenar-benarnya. Kau lulus dengan baik. Aku terdiam, memeriksa map biru itu. Namaku tertulis indah dan rapi di atas selembar ijazah. Juga 2 penghargaan tertinggi yang kudapatkan. 1 amplop putih terjatuh dari map. Aku lupa. Itu surat pengantar dari Akademi Gajah. Besok lusa, kalau kau ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, kau berikan surat itu kepada mereka. Aku beritahu kau rahasia kecil dari sekolah kebanggaan kita ini. Bahkan, universitas ternama di seluruh dunia tidak bisa mengabaikan surat pengantar Akademi Gajah.
kepala sekolah tersenyum. Nah, Dam, selamat melanjutkan hidup. Apa kata pepatah? Hidup harus terus berlanjut. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau seberapa membahagiakan. Biarkan waktu yang menjadi obat. Kau akan menemukan petualangan hebat di luar sana. Pendaftaran sekaligus ujian masuk universitas ternama kota sudah tutup. Aku tidak tahu seberapa sakti surat pengantar kepala sekolah. Aku coba-coba memberanikan diri mendatangi kantor rektor universitas, menyerahkan surat itu. Pemimpin universitas membaca sebentar, melepas kacamata, tersenyum lebar. Kuliah sudah berjalan hampir sebulan. Anak muda, kau datang amat terlambat, jadi bergegas sana. Aku menatap tidak mengerti. Bergegas? Astaga, tidak pernah ada mahasiswa jurusan arsitektur kami yang terlambat masuk ruang kuliah. Itu jurusan terbaik di seluruh negeri, dan kau terlambat masuk hampir 1 bulan. Bergegaslah mengejar ketertinggalan. Pemimpin universitas menepuk dahinya. Aku diterima, bahkan tanpa melewati 1 soal ujian pun. Segenap kesedihan atas kepergian ibu membuatku abai 1 fakta penting. Sekolah di Akademi Gajah sama tidak masuk akalnya dibanding cerita tentang apel emas atau suku penguasa angin. Uang yang kutabung pada akhir tahun kugunakan untuk biaya kuliah dan menyewa flat kecil dekat kampus. Aku memutuskan meninggalkan rumah. Bukan karena di sana setiap hari aku bertemu dengan ayah dan teringat cerita-cerita bohongnya. Tetapi lebih karena di sana setiap hari aku menemukan jejak ibu. Melihat kamar ibu yang seadanya, lemari pakaian ibu yang sederhana, dan foto-foto lama kami yang lusuh tidak gemerlap. Aku tidak tahu di mana letak kebahagiaan ibu 20 tahun terakhir. Ibu tidak pernah tersenyum dalam fotonya. Aku mengemasi barang-barang, memutuskan pindah. Ayah hanya menatapku datar saat berpamitan. Sejak hari itu, aku jarang bertemu dengan ayah. Hanya sesekali rasa rindu pada ibu muncul, aku menyempatkan diri singgah. Itu pun sebentar.